Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nining Kurike Rosadi. Ibu di sini akan mengajar kalian tentang seni musik. Adapun pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas 3 poin, yaitu ada pengertian seni musik, yang kedua ada guna dan manfaat seni musik bagi anak-anak, yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan otak anak melalui dengan seni musik. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian seni musik. Seni musik ini berasal dari 2 kata anak-anak, yaitu ada seni dan ada musik. Seni di sini artinya hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana, sedangkan musik di sini artinya hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Jadi secara harfiahnya, seni musik ini adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwujudkan melalui olahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Tidak ada kata seni musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun terdapat arti kata seni suara yang memiliki makna paling dekat dari seni musik. Artinya, seni suara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seni olah suara atau bunyi, nyanyi, musik, dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian seni musik secara umumnya. Selanjutnya, ada juga pengertian seni musik menurut para ahli. Di sini Ibu akan menjelaskan seni musik menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Sudarsono pada tahun 1992, yang kedua ada menurut Rin pada tahun 1999, dan yang ketiga ada menurut Jamalus pada tahun 1991. Langsung saja yang pertama, menurut Sudarsono pada tahun 1992, di halaman pertama, beliau menjelaskan bahwa seni musik adalah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat dalam wujud nada-nada atau bunyi-bunyi lainnya yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai bentuk dan ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri atau manusia lainnya dalam lingkungan kehidupannya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmati. Yang kedua ada menurut Rin pada tahun 1999 di halaman 1, beliau juga menjelaskan bahwa seni musik itu suatu hasil karya dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu ada irama, ada melodi, ada harmoni, ada bentuk dan struktur lagu serta ekspresi. Yang ketiga ada menurut Jamalus pada tahun 1991 di halaman 1, beliau juga menjelaskan bahwa musik itu suatu karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pencipta melalui unsur-unsur musik, yaitu unsur-unsur musik ada irama, melodi, harmoni, bentuk, struktur lagu, dan ekspresi sebagai suatu kesatuan. Lagu atau komposisi musik baru itu merupakan hasil karya seni yang diperdengarkan dengan menggunakan suara, nyanyian, atau dengan alat-alat musik. Nah, itu pengertian seni musik menurut para ahli. Selanjutnya, Ibu akan membahas guna dan manfaat seni musik bagi anak. Di sini, bermain musik itu mempunyai keunikan anak-anak, kebermaknaan dan terhadap kebutuhan perkembangan pemain anak yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi, dan bermain musik juga di dalamnya memiliki peran dan pembentukan pribadi yang harmonis dalam menciptakan multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan interpersonal spesial, mustikal, linguistik, matematik, naturalis, spiritual, dan kecerdasan emosional. Seni musik juga memiliki kekhasannya yang tersendiri yang tertuang dalam pemberian pengalaman, pengembangan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berlatih bermain dan membentuk karya dalam konteks seni budaya masyarakat yang beraneka ragam. Selanjutnya, dari itu semua kita dapat
memiliki sifat yang dimiliki dengan belajar seni musik. Nah, sifatnya ini ada 3 anak-anak. Yang pertama ada multilingual, yang kedua ada multikultural, yang ketiga ada multidimensial. Apa sih Bu pengertian dari itu semua? Nah, kalau yang multilingual itu artinya bermakna mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif. Jadi di sini anak-anak itu dituntut untuk berkreatif dalam melakukan seni musik. Yang kedua ada multidimensial, yaitu bermakna mengembangkan keberagaman kompetensi, meliputi konsepsi apresiasi dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetik, logika, kinestetik, dan etika. Selanjutnya yang ketiga ada multikultural. Multikultural ini artinya mengandung makna dalam menumbuhkan kekembangan kecerdasan dan kemampuan apresiasi terhadap keberagaman seni budaya, Nusantara, dan mancanegara. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan otak anak melalui seni musik. Nah, di sini juga musik itu merupakan hal yang penting untuk seseorang, terutama anak-anak yang masih senang bergerak dan bebas bermain. Karena kenapa Bu? Karena pentingnya musik bagi kehidupan, terutama anak-anak, maka perlu dikembangkan kecerdasan musikalnya agar kecerdasan yang lain lebih mudah untuk dikembangkan secara optimal. Fakta terbarunya gini, dapat memberikan dampak yang baik dalam perkembangan otak bayi dan anak jika musik yang didengarkan mengalun lembut, berirama tenang, tidak keras. Dalam otak manusia terdapat reseptor sinyal penerimaan yang bisa mengenal musik. Musik juga merupakan salah satu stimulus untuk mempercepat dan mempersubur perkembangan otak bayi. Bila anak terbiasa mendengarkan musik yang indah, banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh anak. Tidak saja menginginkan kognitif anak secara optimal, juga membangun kecerdasan emosional anak di usia dini anak-anak. Sedangkan menurut para ahli juga ada yang menyebutkan, menurut Helmy, sesuai dengan penemu teori neuron Roger Sperry pada tahun 1992, dalam Siegel pada tahun 1999, beliau juga mengatakan bahwa neuron baru akan menjadi sirkuit jika ada rangsangan musik, sehingga neuron yang terpisah-pisah itu bertautan antara neuron otak kanan dan neuron otak kiri, sehingga terjadi pertautan antara neuron otak tersebut. Berdasarkan teori tersebut menjelaskan juga bahwa musik akan membantu perkembangan kognitif anak. Hal ini juga dijelaskan oleh seorang tokoh Sousa pada tahun 2012 di halaman 260. Secara neurologis, musik didengarkan akan masuk ke dalam kolase sel-sel yang berbeda-beda, sehingga respon yang diberikan juga akan berbeda-beda pula. Otak yang merespon musik lebih baik ialah hemisfer kiri, namun hemisfer kanan juga yaitu berfungsi sebagai tempat untuk memahami tentang intonasi, melodi, dan harmoni suara yang dimunculkan. Informasi yang telah masuk kemudian ditransferkan menuju lobus frontal ya anak-anak untuk dikaitkan secara emosi, pemikiran, dan pengalaman di masa lalunya. Dengan pengalaman tersebut, lama-lama konteks auditorial akan diharmonisasikan ulang sehingga lebih banyak sel-sel yang menjadi sensitif terhadap bunyi-bunyi, terutama musik. Nah, mungkin di pertemuan pertama Ibu cuma bisa menjelaskan 3 poin yang tadi. Bila anak-anak ada yang tidak paham, anak-anak bisa menanyakannya ke Ibu. Mungkin pertemuan pertama cukup sekian. Ibu tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran seni musik. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas 4 poin, yaitu ada pengertian seni musik etnik dan musik non-etnik. Yang kedua ada persamaan musik etnik dan musik non-etnik. Yang ketiga ada perbedaan musik etnik dan musik non-etnik. Yang keempat ada alasan seni musik diajarkan di sekolah dasar. Langsung saja
ke materi pertama, yaitu ada pengertian musik etnik dan musik non-etnik. Musik daerah atau musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ciri khas pada jenis musik ini terletak pada isi lagu dan instrumen alat musiknya. Musik tradisional juga memiliki karakteristik yang khas, yakni sair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya bahasa setempat. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Papua hingga Aceh. Dari sekian banyaknya pulau, beserta dengan masyarakat tersebutlah lahir dan tumbuh berkembang seni tradisional yang mengungkapkan identitas, jati diri, ekspresi diri, dan masyarakat pendukungnya. Sedangkan musik modern itu musik yang muncul setelah akhir masa musik klasikal sampai masa sekarang. Ada beberapa juga kriteria musik modern lah. Musik modern ini antara lainnya yaitu menggunakan tangga nada diatonis dan menggunakan alat musik akustik dan elektronik. Tetapi apabila kita membandingkan dua buah instrumen yang hampir bersamaan ini bentuknya, kita dapat mengategorikan yang berlawan juga, yaitu ada modern dan tradisional. Misalnya tangiyang, drum, itu berasal dari Batak, Toba dengan Bongo. Kalau kita berbicara masalah bahan secara organilogi, barangkali ada beberapa perbedaan bahan dari alami dengan hasil mesin pengolahan bahan. Selanjutnya, ada persamaan musik etnik dan musik non-etnik. Apa sih Bu persamaannya? Yang pertama, sama-sama dihasilkan dari sebuah ungkapan atau ekspresi manusia akan keindahan estetiknya. Yang kedua ada sama-sama dihasilkan dari ekspresi manusia dan diungkapkan dalam bentuk suara dan bunyi alat musik. Yang ketiga ada sama-sama memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, aktualisasi diri, sarana ritual, dan pengiring tarian. Yang selanjutnya ada perbedaan musik etnik dan musik non-etnik. Di sini di perbedaan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada bahasa. Jadi antara musik etnik dan non-etnik itu bahasanya berbeda. Kalau musik etnik itu lebih ke tradisionalnya, sedangkan kalau musik non-etnik itu lebih ke umum, universal. Yang kedua ada instrumen atau alat musik. Nah, jadi di sini juga instrumen dan alat musiknya berbeda-beda. Kalau musik non-etnik itu alat musiknya itu menggunakan seperti piano, seperti drum kayak gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga ada tujuan. Tujuan di sini juga memiliki perbedaan. Jadi tujuan musik tradisional itu untuk menggerakkan masyarakat desanya, sedangkan musik non-etnik itu musik yang modern bisa jadi tujuannya untuk menghibur kita dari kejenuhan, dari kepenatan. Yang keempat ada tempo. Tempo di sini juga sangat berbeda anak-anak. Kalau musik etnik itu temponya tempo pelan, sedang. Nah, sedangkan kalau musik non-etnik itu temponya tempo yang cepat gitu. Yang kelima ada fungsi. Jadi menurut fungsinya juga antara musik etnik dan non-etnik itu sangat berbeda anak-anak. Selanjutnya ada kenapa sih Bu musik etnik dan non-etnik dipelajari di sekolah dasar? Karena musik tersebut salah satu variabel yang bisa mengaktifkan itu semua. Musik juga sangat berpotensi memberikan rangsang sehingga otak anak akan selalu aktif. Apabila otak anak aktif, maka akan mempermudah proses belajarnya. Namun yang pasti, tidak ada yang bisa membantah bahwa musik itu memiliki efek positif ke semua area manusia. Musik juga memiliki manfaat untuk anak, yaitu ada membantu meningkatkan kekuatan otak, membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, membantu kepercayaan diri, mengajarkan mereka kesabaran, dan juga mengajarkan mereka untuk bisa disiplin. Nah, itu di materi kedua, Ibu cuma bisa ngejelaskan 4 poin tadi. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu bahas. Mungkin pertemuan 2 ini Ibu cukupkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu tutup pembelajaran kali ini ya anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran ketiga seni musik. Kali ini kita akan membahas fungsi seni musik bagi kehidupan manusia. Jadi di seni musik ini dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi beberapa fungsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada fungsi upacara atau ritual. Musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Di beberapa daerah juga, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat musik tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Sebagai contoh lagu Bungong Jempa, orang Aceh sering menggunakan jumpa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, kuning, hijau, dan kemerahan menjadi alasan karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak dimiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh juga, jumpa dijadikan simbol kehadiran. Kita sering mendapatkan jumpa dijadikan sebagai dari kelengkapan upacara. Tradisi ini karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncupan jumpa dijadikan hasil kepala dara baro pengantin. Sehingga perubahan masa di mana jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kecupan melati. Kita bisa lihat di sini Ibu sudah ada lirik lagunya dengan Bungong Jempa, yang itu lagu yang berasal dari Aceh. Selanjutnya ada fungsi hiburan. Jadi musik ini berfungsi sebagai hiburan. Musiknya itu memiliki fungsi hiburan yang mengacu kepada pengertian bahwa sebuah musik pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat menghibur. Kita juga dapat mendengarkan musik adalah salah satu cara menghasilkan kejenuhan akibat rutinitas seharian, serta sebagai sarana kreasi dan ajang pertemuan dengan sesama warga lainnya. Menurut Ali juga pada tahun 2006 di halaman 5, beliau juga mengatakan bahwa fungsi musik hiburan itu sebagai media kreasi manusia melalui irama, melodi, harmoni untuk menghilangkan kepenatan dan keletihan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Contoh dari lagu ini yaitu lagu Aku Anak Gembala, Burung Kakak Tua, dan Dua Mata Saya. Di sini juga Ibu sudah menyantumkan lirik atau not lagu Burung Kakak Tua. Anak-anak bisa lihat ya. Selanjutnya ada fungsi musik sebagai pertunjukan. Jadi fungsi ini artinya tari dipentaskan atau dipertunjukkan dengan persepsi yang matang, baik dari segi artistik, koreografi, interpretasi, konsepsional, dan tema yang menarik. Tari ini juga bertujuan biasanya memiliki peran untuk mengembangkan pariwisata suatu wilayah. Contohnya tari pertunjukan di Indonesia adalah tari Sandaratari Ramayana yang dipertunjukkan untuk menarik para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Selanjutnya ada fungsi musik sebagai pergaulan. Fungsi musik ini yaitu melibatkan beberapa orang yang tidak dapat dilakukan oleh seorang diri. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat berfungsi sebagai sarana pergaulan dan sarana latihan merupakan pergaulan yang sangat baik. Contoh dari lagu ini yaitu Aku Cinta Lingkungan, Desaku Yang Kucinta. Nah, Ibu juga udah menyantumkan lirik musiknya di sini ya anak-anak. Kalian bisa lihat. Nah, mungkin pertemuan yang ketiga ini cukup sekian. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pertemuan ketiga ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan 4. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran keempat seni musik. Adapun materi yang akan kita bahas di pertemuan keempat ada 3,
Yang pertama ada pengertian notasi, yang kedua ada pengertian intervalum, yang ketiga ada pengertian tangga nada. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu ada pengertian notasi. Notasi lagu merupakan aspek penting dalam mempelajari seni musik. Pasalnya, notasi juga menjadi petunjuk tinggi rendahnya nada serta ketukan dari sebuah lagu atau musik. Artinya, notasi juga menjadi langkah awal agar apa yang akan kita pelajari berikutnya terasa lebih mudah. Pengertian notasi lagu juga adalah tanda tulis yang memiliki titik nada. Notasi juga dapat didefinisikan sebagai simbol, lambang, atau tulisan musik. Notasi musik sering dilambangkan dengan not yang wujud tulisannya disebut partitur. Partitur itu ialah yang menjadi panduan bagi penyanyi atau musisi agar dapat menghasilkan nada yang tepat. Dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dan dimainkan pun memiliki nada yang harmonis dan enak didengar. Dalam notasi juga ada macam-macamnya. Nah, ini di sini Ibu akan membahas ada macam-macam notasi. Macam-macam notasi itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada notasi angka, yang kedua ada notasi huruf, yang ketiga ada notasi blok. Langsung saja, apa sih Bu pengertian notasi angka? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa notasi angka itu merupakan bahasa musik yang disimbolkan dengan angka. Simbol ini dapat dikatakan dan dipahami dengan mudah. Tidak heran jika notasi angka sering dijadikan langkah awal dalam mempelajari seni musik. Karena kenapa Bu? Karena simbol-simbol dalam notasi angka digolongkan menjadi 2 anak-anak, yaitu ada simbol angka dan simbol solmisasi. Simbol angka diwakili dengan solmisasi dengan penjelasan sebagai berikut ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan. 1 itu sebagai do, 2 itu sebagai re, 3 itu sebagai mi, 4 itu sebagai fa, 5 itu sebagai sol, 6 itu sebagai la, dan 7 itu sebagai si atau ti. Selanjutnya yang kedua ada pengertian notasi huruf. Notasi huruf di sini merupakan notasi yang paling mudah yang didasarkan pada bunyi nada. Membacanya juga cukup dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Namun pada umumnya notasi huruf ini disederhanakan sesuai dengan keperluan, sehingga notnya itu menjadi 1 itu sebagai D, 2 itu sebagai R, 3 itu sebagai M, 4 itu sebagai Fa, 5 itu sebagai S, 6 itu sebagai L, 7 itu sebagai T. Tanda panjang not disimbolkan dengan lambang strip, D strip, sedangkan tanda diam disimbolkan dengan O. Selanjutnya ada pengertian notasi blok. Notasi blok di sini artinya sistem penulisan lagu yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi itu ditulis dalam not blok sesuai dengan tinggi rendah nada serta sifat bunyi yang dilambangkan. Penulisan not blok juga diletakkan pada tempat not yang berupa garis-garis yang disebut garis paranada. Garis paranada ini terdiri dari 5 garis yang sejajar yang sama panjang. Jaraknya bernomor dari bawah ke atas, yaitu ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, dan ada nomor 5, dan seterusnya. Jadi, semakin tinggi posisi not diletakkan, semakin tinggi nadanya pula. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah posisi not, artinya semakin rendah nadanya juga. Nah, jadi di pengertian notasi blok ini, kalau kita sedang bernyanyi, kalau nadanya tinggi semakin tinggi, kalau nadanya rendah semakin rendah juga, anak-anak. Selanjutnya yang kedua ada pengertian intervalum. Intervalum itu jarak nada. Interval dalam bahasa Latin disebut juga intervalum, yaitu jarak antara satu nada ke nada yang lain, baik ke atas maupun ke bawah, menurut tingkat derajatnya masing-masing. Jarak ke atas artinya jarak dari nada asal menuju atas naik, sedangkan jarak ke bawah adalah jarak dari asal menuju ke bawah turun. Interval disebut juga selang nada. Nah, di interval juga anak-anak memiliki beberapa nama-nama. Yang pertama ada jarak 1 disebut juga dengan frame. Jadi
notnya itu dari C ke C atau dari du ke du. Yang kedua ada jarak 2 sekon, yaitu jaraknya dari C ke D atau du ke re. Yang ketiga yaitu ada jarak 3, namanya itu terce, yaitu jaraknya dari C ke E, yaitu dari du ke mi. Yang keempat ada jarak kawit, yaitu dari C ke F, ya, dari du ke fa. Yang kelima ada jarak win, yaitu dari C ke G atau dari du ke sol. Yang keenam ada jarak six, yaitu dari C ke A atau dari du ke la. Yang selanjutnya ada jarak speedme, yaitu dari C ke B atau dari du ke si. Selanjutnya ada jarak ke-8 yang diberi nama dengan oktav, yaitu dari C ke C, dari du ke du. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengertian tangga nada. Tangga nada adalah sebuah suara yang ditentukan oleh tangga nada. Tangga nada di sini artinya rangkaian not-not yang tersusun dan terdiri dari beberapa nada dengan jarak-jarak tertentu. Di antaranya nada yang disusun membentuk tangga atau urutan nada yang terdiri yang tersusun secara berjajar. Disebut juga tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri dari 8 tingkatan. Tingkat pertama sampai ke 8 tingkatannya itu disebut, yang pertama ada tonika, yang kedua ada subtonika, yang ketiga ada median, yang keempat ada subminat, yang kelima ada dominan, yang keenam ada submedian, yang ketujuh ada leading tone, yang kedelapan ada oktav. Nah, di tangga nada ini juga menjadi dua anak-anak, yaitu ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Nah, kalau tangga nada diatonis itu tangga nada yang pertama, tangga nada diatonis. Tangga nada ini yang suatu merupakan tangga nada yang memiliki tujuan nada yang berbeda di dalam suatu oktav. Tujuan dari tangga nada ini nantinya akan diakhiri dengan satu nada yang berulang. Kemudian jarak antar not maupun nada diatonis adalah 1,5. Salah satu contoh dari tangga nada diatonis ini adalah C mayor, di mana nada ini dimulai dari du diteruskan dengan A minor yang dimulai dari la. Diatonis merupakan salah satu pengetahuan dasar dari sebuah teori musik, terutama pada musik yang berasal dari negara barat seperti Eropa. Lalu tangga nada diatonis juga dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada tangga nada mayor, yang kedua adalah tangga nada minor. Contoh lagunya yaitu diatonik, yaitu Indonesia Pusaka, Ibu Kita Pertiwi, lagu Syukur, lagu Tanah Airku, dan himne Guru. Selanjutnya ada tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis ini atau yang juga disebut sebagai pentatonic scale merupakan jenis tangga nada yang paling umum digunakan pada sebuah musik. Penggunaan nada ini biasanya dipakai untuk musik modern dan juga musik tradisional, sama seperti tangga nada diatonis. Tangga nada pentatonis juga dibagi menjadi dua jenis, anak-anak. Jadi, tangga nada pentatonis terdiri dari tangga nada pelog atau juga slendro. Keduanya dapat digunakan di alat musik tradisional seperti alat musik gamelan. Di bawah ini adalah penjelasan lengkapnya. Contoh lagunya yaitu Gundul-gundul pacul, Pitik tukung, Karatangan pahlawan, Ngusuk asing. Nah, itu jadi contoh-contoh lagu yang ada di tangga nada pentatonis. Nah, mungkin di pertemuan keempat ini Ibu telah membahas yang tadi Ibu jelaskan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sudah jelaskan. Seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kelima pembelajaran seni musik. Di pertemuan ini Ibu akan membahas yaitu tentang pengertian tanda tempo, yang kedua ada pengertian dinamika, yang ketiga ada tanda berirama, yang keempat ada macam-macam berirama dan contohnya.
Langsung saja, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian tanda tempo. Tanda tempo adalah ukuran kecepatan berirama lagu. Untuk ukuran menentukan tempo adalah beat. Beat yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Semakin cepat suatu lagu, semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Sehingga contohnya sebuah lagu memiliki beat dari 70, artinya dalam suatu menit terdapat 70 ketukan. Dan dalam satu ketukan dinyatakan dengan notasi Spearman. Milimeter adalah singkatan dari metronom. Metronom Mazel adalah alat pengukur tempo. Kata mazmel pada tahun 1815 diambil dari nama pencipta alat ini. Pada umumnya tempo dibagi menjadi 4 jenis anak-anak, yaitu ada berdasarkan kecepatannya. Yang pertama ada tempo lambat, tempo sedang, tempo cepat, dan tempo perubahan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pengertian dinamika. Dinamika merupakan tingkat kekerasan atau kelembutan di dalam musik. Kekerasan berhubungan dengan amplitude getaran yang dihasilkan bunyi. Semakin keras diawali dan dipetik, semakin keras juga suaranya. Dalam permainan musik diperlukan perubahan kekerasan bunyi dinamika. Hal ini bertujuan menjadikan penampilan musik tersebut menjadi lebih indah dan enak untuk didengar, serta menambah semangat bagi kita. Perubahan ini juga dapat dilakukan secara mendadak maupun secara bertahap. Permainan musik dapat menekankan nada-nadanya dengan cara bermainan secara lebih keras daripada nada-nada lainnya. Penekanan ini disebut juga dengan dynamic action, tekanan dinamik. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas pengertian berirama. Berirama adalah unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan yang berulang-ulang yang datang dengan teratur pada waktu yang bersama. Penulisan berirama juga biasanya ditulis dengan angka pecahan anak-anak seperti 2/4, 3/4, dan seterusnya. Angka di atas juga yang per itu pembilang menunjukkan jumlah ketukan, sedangkan angka di atas yaitu penyebut menunjukkan nilai nada dalam suatu ketukan berirama. Yang nilai penyebutnya genap disebut berirama binar, sedangkan berirama yang menyebutnya ganjil disebut berirama ternair. Nah, di sini juga ada macam-macam irama. Macam-macam irama ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, ada berirama 2/4, yang kedua ada 3/4, yang ketiga ada berirama 4/4. Nah, berirama 2/4 ini berarti jika dalam tiap berirama terdiri dari 2 ketukan dan setiap hitungan atau ketukan memiliki nilai 1/4. Contohnya lagu yang memiliki berirama 2/4 ini Hari Kemerdekaan lagu nasional, Cik 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 Periuk dari Kalimantan Barat, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan Manuk Dadali dari Jawa Barat. Selanjutnya yang kedua ada berirama 3/4. Berarti jika dalam tiap berirama terdiri dari 3 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukan memiliki nilai 1/4. Contoh lagunya yang dimiliki berirama 3/4 ini burung tantina dari Maluku, burung kakatua dari Maluku, tumpi wayu dari Kalimantan Tengah, dan lisoi dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada berirama 4/4. Pada notasi lagu ini menunjukkan makna jika ada 4 ketukan dalam setiap hitungan atau ketukannya yang memiliki nilai 1/4. Contoh lagunya yang dimiliki berirama 4/4 ini adalah Bungong Jumpa dari Aceh, Butet dari Sumatera Utara, Injit-injit semut dari Jambi, dan Si Jajali dari DKI Jakarta. Nah, mungkin di pertemuan kelima ini Ibu cuma membahas segitu. Semoga pada pertemuan kali ini anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami yang sudah Ibu jelaskan. Seperti biasa, sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pertemuan ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat belajar. Good job.